Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Pangestu Putra dari kelas 9D nomor absen 23. Di sini saya ingin menjelaskan tugas praktek IPA kinerja 3 yaitu ayo membuat produk bioteknologi. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan layanan, seperti jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim tertentu untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Bioteknologi konvensional ini menghasilkan produk berdasarkan peran organisme sebagai bentuk atau pengubah nutrisi selama proses fermentasi. Bioteknologi konvensional memiliki kelebihan seperti lebih mudah untuk dilakukan, 2. Dapat mengembangkan kandungan gizi dari makanan dan minuman, yang ketiga menghasilkan sumber makanan baru, yang keempat biaya yang lebih murah, dan yang kelima tidak memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Namun proses ini juga memiliki kekurangan seperti tidak dapat mengatasi masalah genetik, sulit untuk memperkirakan hasil, bergantung pada kondisi alam seperti suhu dan organisme lain di lingkungan. Beberapa contoh produk yang dapat dihasilkan dari bioteknologi konvensional sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedelai. Mikroorganismenya yaitu Rhizopus sp. Produk yang dihasilkan yaitu tempe. Yang kedua, beras ketan. Mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Produk yang dihasilkan yaitu tapai ketan. Yang ketiga, bahannya adalah susu. Mikroorganismenya yaitu Lactobacillus bulgaricus. Produk yang dihasilkan yaitu yogurt. Yang keempat yaitu ampas kedelai. Mikroorganismenya yaitu Neurospora cytophylla. Produk yang dihasilkan yaitu oncom. Yang kelima adalah kedelai. Mikroorganismenya yaitu Aspergillus oryzae. Produk yang dihasilkan yaitu kecap. Yang keenam ada air kelapa. Mikroorganismenya yaitu Acetobacter pseudomonas. Produk yang dihasilkan yaitu nata de coco. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu susu. Mikroorganismenya yaitu Lactobacillus sp. Produk yang dihasilkan adalah keju. Atau kalian bisa melihat tabel ini. Mungkin untuk yang tempe dan tape saya bisa menjelaskan sedikit lebih detail. Yang pertama saya ingin menjelaskan tempe. Proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak berwarna putih. Pada umumnya, pertumbuhan jamur juga akan menghasilkan suatu enzim, yaitu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Hamir Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Untuk produk bioteknologi konvensional yang saya praktekkan atau saya buat adalah tape. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama-tama kita cuci beras ketan menggunakan air bersih.
ketan ini sampai bersih. Setelah bersih, kita beri air untuk kita rendam. Kita tunggu sampai semalaman. Setelah kita rendam semalaman, kita kukus beras ketan tadi sampai mengembang. Setelah kita masukkan beras ketan, kita tutup. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai 30 menit. Setelah kita kukus kurang lebih 30 menit, kita lihat. Setelah matang seperti ini, kita tiriskan supaya dingin. Setelah kita tunggu sampai dingin, kita campuri lagi secukupnya. Kita aduk sampai merata. Setelah tercampur rata, kita masukkan beras ketan yang sudah tercampur ragi ini ke dalam bungkusan daun pisang. Kira-kira segini, lalu kita tutup. Lalu kita beri lidi untuk penutup atau pengaitnya seperti ini. Setelah itu kita diamkan selama 2 hari. Dan setelah 2 hari jadinya seperti ini. Di sini tekstur dari tape ketannya pas, rasanya manis, tingkat kematangannya menurut saya sempurna. Rasanya ada manisnya, ada kedisnya. Ya, pokoknya mantap lah. Teksturnya apa sudah pas atau kurang lembut? Kalau teksturnya memang sudah pas. Oh, sudah pas. Oke, terima kasih. Rasanya juga sudah enak, ada manisnya, ada rasa asamnya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini yaitu, melalui praktikum ini saya mendapatkan pengalaman dalam membuat tape sebagai salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar saya. Menurut Ibu,
dan budi saya, tape yang saya buat memiliki tekstur yang pas. Dimana itu berarti tingkat kelembutannya sudah pas dan tidak terlalu keras. Dan untuk rasanya, mereka menilai juga sudah pas. Tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam. Mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.